Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya akun Puji Kejora. Sebuah kisah yang berjudul Rahasia Istriku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Dek Rima, maafin abang ya. Maaf untuk apa bang? Tanya Rima sembari mengelus perutnya yang membuncit. Kemarin Bang Tono ngajakin abang kerja. Rima membenarkan posisi duduknya dengan wajah berbinar. Bagus dong bang, jadi abang bisa dapat uang buat jaga-jaga kalau nanti aku lahiran. Tapi rasanya berat untuk mengatakan pada Rima jika Bang Tono mengajak kerja keluar kota. Apalagi Rima tengah berbadan dua. Bidan juga bilang kalau kandungan istriku itu lemah. Tapi apa bang? Tapi pekerjaan itu ada di luar kota dek. Seketika bahu Rima luruh. Wajah cerianya tadi berubah sendu. Ia terlihat berat melepaskanku. Gimana kalau Rima ikut bang? Kamu kan lagi hamil dek. Lagian bidan juga bilang kalau kandungan kamu itu lemah. Jadi kamu harus banyak istirahat. Gak boleh capek-capek. Tapi Rima gak mau di rumah sendirian bang. Terus gimana? Apa abang tolak saja? Jangan. Terus abang harus gimana? Rima menyadarkan tubuh dengan mata menerawang. Abang pergi saja. Rima gak apa-apa sendirian di rumah. Tapi abang khawatir kalau nanti kan ada Bu Cipto, Bu Broto dan lainnya. Mereka tetangga yang baik. Mereka pasti mau membantuku jika nanti aku lahiran. Sejenak aku terdiam. Benar, mereka adalah orang-orang baik. Hampir setiap hari kami selalu diberi sedikit lauk bahkan sayur yang mereka masak. Terkadang mereka juga memberi kami beras atau bahkan sembako lainnya. Tapi aku merasa terlalu merepotkan jika harus meminta tolong mereka. Tapi dek, udahlah bang, niatkan saja buat kehidupan layak kita nantinya. Masa iya kita harus hidup seperti ini terus? Aku menunduk. Benar juga kata Rima. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kehidupan kami memang boleh dikata sedang berada dalam titik terendah karena kelalaianku. Toko, rumah dan semua uang kami habis terbakar. Tidak ada yang tersisa sehingga kami harus rela kembali ke kampung halaman. Di usiaku yang tidak lagi muda, mendapatkan pekerjaan layak di kota sangatlah susah. Beruntung aku masih punya Tono, sahabatku sejak kecil. Tolong. Rima berteriak sangat kencang. Wajahnya terlihat sangat ketakutan. Ia bangkit dari ranjang dan berlari keluar kamar. Tolong, teriaknya lagi. Aku mencoba berlari mengejarnya, tapi aku justru seolah lari di tempat. Rima terus saja berlari menembus derasnya hujan seolah ada yang sedang mengejarnya. Abang, tolong bang, teriaknya lagi. Aku berniat berlari menghampiri, tapi kakiku benar-benar tidak bisa bergerak. Aku seperti patung yang hanya bisa menyaksikan istriku ketakutan. Rima terlihat terus berlari hingga terjatuh di dalam rimbunnya pohon pisang. Gaun tidur yang ia kenakan berlumuran oleh lumpur. Bukan hanya lumpur, kini juga ada bercak darah di gaun Rima. Perempuan yang aku nikahi itu menahan sakit di kaki dan perutnya. Ia benar-benar terlihat kepayahan dan aku tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan, aku mohon jangan ambil bayiku, Rima berkata dengan suara parau. Kedua tangannya bergetar lalu menangkup di depan dada.
Kau boleh ambil apapun yang kau mau, asal jangan bayiku, ujar Rima lagi dengan suara memelas. Lalu kulihat sekelebat bayangan hitam berdiri tepat di depan Rima dengan tangan kiri membawa kapak. Siapa itu? Kenapa dia berdiri di sana? Tiba-tiba aku merasa sangat ketakutan. Di depan sana Rima dalam bahaya dan aku tidak bisa bergerak sama sekali. Jantungku semakin berdegup kencang kala orang itu mengangkat kapaknya tinggi-tinggi. Rima tidak mampu lagi berdiri. Perutnya yang besar itu terlalu sakit. Sepertinya ia mulai kontraksi. Berkali-kali kulihat Rima meremas daun pisang kering yang berserakan di sekitarnya. Tidak lama ia mulai mengejan. Benar saja, suara tangis bayi memecah keheningan malam. Rima nampak lemas dan terkulai di tanah. Lalu sosok hitam itu meletakkan kapaknya dan meraih bayi Rima dengan tangan kanan dan menggendongnya. Jangan ambil bayiku, ujar Rima lemah. Tapi sosok itu bergeming. Rima terus memohon agar sosok itu mengembalikan bayinya. Namun sosok itu dengan cepat dan tanpa ampun mengayunkan kapak ke arah Rima. Tidak, aku terbangun dengan terengah-engah dan peluh yang bercucuran. Kamu kenapa, Bang? Mimpi buruk lagi? Aku menoleh ke arah Rima. Kusentuh pipi dan tangannya. Kamu baik-baik saja kan? Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, Bang. Lihat, aku baik-baik saja, ujar Rima menepuk pipiku. Lega, ternyata apa yang kualami tadi hanyalah mimpi. Kulirik Rani yang terlelap di tengah-tengah kami. Bayi mungil itu terlihat sangat damai ketika tidur. Kau mimpi buruk lagi, Bang? Tanya Rima sembari mengambil air putih di atas nakas dan menyerahkannya padaku. Segera aku teguk air dalam gelas tersebut sampai tandas tidak bersisa. Iya, Abang mimpi buruk. Mimpi tentang kamu. Aku kenapa, Bang? Tanya Rima melotot. Ah, sudahlah, lupakan saja. Itu hanya mimpi. Mana mungkin aku ceritakan mimpiku yang melihat dia tewas dibantai sosok hitam yang ada nanti dia ketakutan. Ya sudah, kamu tidur aja lagi, Bang. Rima kembali berbaring sambil memeluk Rani, dan aku masih sulit memejamkan mata. Aku merasa mimpi itu seolah nyata. Sebelum kembali memejamkan mata, ku baca dulu doa sebelum tidur, agar mimpi buruk itu tidak kembali mengganggu. Semenit, 2 menit, dan 10 menit kemudian, aku mulai mengantuk. Berkali-kali mulutku menguap, tidak lama mataku mulai terpejam. Anakku, dia anakku, Bang, dia anak kita. Kembali aku membuka mata karena terganggu dengan suara yang terdengar tadi. Dan terkejutnya aku melihat sosok perempuan bergaun putih itu sudah berdiri di sudut kamar. Tidak ada yang sosok itu lakukan, dia hanya berdiri mematung di sana. Gaun putihnya terlihat kotor oleh lumpur dan noda hitam yang pekat. Perlahan sosok itu mengangkat tangannya menuju ke arahku. Bukan ke arahku, tapi Rima. Iya, aku yakin betul tangan sosok itu menuju ke arah Rima. Tapi sedetik kemudian saat aku kembali menatap sudut kamar, sosok itu sudah tidak ada. Dia menghilang. Apa yang sebenarnya sosok itu ingin katakan? Kenapa dia terus menghantuiku? Apa salahku padanya? Dan apa hubungannya dengan Rima? Semua ini membuatku pusing 7 keliling. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kembali tidur, aku takut. Terus terjaga, aku tidak sanggup. Hari ini aku kembali mengerjakan kebun belakang rumah Pak Cipto. Gundukan tanah dengan kain putih yang menyembul masih ada di tempatnya. Aku berfokus pada pohon pisang yang harus aku tebang. Hampir selesai ketika tiba-tiba kakiku menginjak sesuatu yang keras hingga terasa sakit. Terpaksa aku bertelanjang kaki karena tidak punya sepatu boot untuk beraktivitas seperti ini. Sesuatu yang berkilau kemasan terlihat menyembul dan melingkari sebuah kerikil tajam. Aku rasa itulah benda yang membuat kakiku kesakitan. Kerikil tajam itu membuat kakiku terluka. Mataku kembali fokus pada pohon pisang dan untuk kedua kalinya kakiku menginjak benda yang sama. Tapi bukannya benda itu tadi di sebelah kiri pohon. Kenapa sekarang berpindah? Apa ya kerikil itu bisa berjalan? Atau aku yang memang tadi hanya memutar?
Kubungkukkan tubuh untuk meraih benda yang sudah 2 kali mengenai kaki. Ternyata sesuatu keemasan yang melingkari kerikil adalah sebuah cincin emas. Aku terbeliak ketika melihat bagian dalam cincin yang bertuliskan inisial R dan I. Ini kan cincin kawin yang aku gunakan sebagai mahar. Tapi kenapa cincin ini ada di sini? Bukankah seharusnya ada di jari Rima? Mungkin Rima lupa atau gak sadar kalau cincinnya terlepas. Lebih baik aku simpan dulu, baru nanti aku kembalikan pada Rima. Rima baru saja selesai mandi, rambutnya terlihat basah dan dia sibuk mengeringkannya dengan handuk. Loh, Bang Imran udah pulang? Enggak dek, cuma mau isi botol minum, jawabku sambil mengisi air dalam botol. Oh, abang lapar nggak? Itu di meja masih ada oseng tempe sama teri. Enggak lah, masih kenyang. Ku tutup botol air mineral dan bersiap membawanya. Sejenak kulirik jemari Rima, kosong. Tidak ada cincin yang tersemat di sana. Oh ya dek, cincin pemberian abang mana? Kok nggak dipakai? Tangan Rima yang dari tadi sibuk dengan rambutnya terhenti. Matanya menatapku lekat. Udah Rima jual bang. Jual? Kapan? Kok abang nggak dikasih tahu? Waktu abang di kota, Rima nggak punya beras sama sekali. Jadi Rima jual ke Bu Ningsih. Bu Ningsih yang orang kaya sekampung itu? Iya bang. Rima berjalan melewatiku, lalu menjemur handuk yang tadi ia gunakan di dekat sumur. Oh, aku hanya bisa mengangguk-angguk. Kenapa Rima berbohong? Melihat Rima masuk ke dalam, aku segera berpamitan kembali ke kebun Pak Cipto. Aku duduk di sebuah batu besar yang teronggok di sana, sembari menyandarkan tubuh di pohon mangga. Kuamati cincin emas yang ada di tanganku ini. Aku yakin betul ini cincin pemberianku. Dari bentuk sampai inisial yang sengaja aku sematkan di bagian dalam cincin. Kira-kira kenapa Rima berbohong jika cincinnya ia jual? Kenapa ia tidak jujur saja kalau cincinnya itu hilang? Ku kantongi kembali cincin di saku celana sebelah kanan. Lalu aku kembali menebang sisa pohon pisang yang tinggal sedikit. Assalamualaikum, Pak Imran. Waalaikumsalam. Aku segera menoleh ke arah suara. Pak Cipto, ada apa pak? Ini, papan yang saya pesan sudah datang. Mau saya taruh di sini sekalian. Oh, silakan pak. Aku mempersilahkan Pak Cipto dan 2 tukang untuk meletakkan papan di dekat tumpukan pohon pisang yang sudah tumbang. Aku juga ikut membantu menurunkan papan dari mobil kol. Setelah semua papan turun, kedua tukang itu kembali pulang ke tokonya dan aku kembali mengerjakan menebang pohon pisang yang tinggal sebatang. Pak Cipto membawa 2 kantong kresek hitam di kedua tangannya. Salah satunya ia serahkan padaku. Maaf pak, ini oleh-oleh untuk bapak dan Mbak Rima, ujarnya sambil menyerahkan salah satu kresek padaku. Wah, makasih ya pak, malah ngerepotin ini, ujarku sungkan. Gak apa-apa pak, gak tiap hari juga, ujarnya. Dan ini untuk Rani. Aku tidak enak hati menerima bungkusan kresek itu, tapi Pak Cipto terus memaksa. Gak baik nolak rezeki pak. Tapi saya sungkan. Gak usah sungkan-sungkan, kita kan bertetangga. Aku pun menerima kresek satunya lagi dengan senang hati. Lalu Pak Cipto berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Kakiku terus melangkah untuk kembali pulang, karena akses jalan untuk sampai ke rumah melalui pintu belakangku tertutup oleh papan. Aku memilih memutar lewat samping rumah Pak Cipto, lalu lewat jalan depan rumahnya juga. Baru saja sampai ujung gang samping rumah Pak Cipto, aku tidak sengaja bertemu Bu Ningsih. Ia membawa begitu banyak barang belanjaan. Assalamualaikum Bu Ningsih. Waalaikumsalam, jawabnya menoleh. Pak Imron, dari mana pak? Dari ngebersihin kebun Pak Cipto. Oh, yang katanya mau buat kandang kambing itu ya? Iya, Bu Ningsih baru belanja ya? Wanita kurus itu menatap kantong-kantong kresek di kedua tangannya. Iya nih, maklum awal bulan, jawabnya tersipu. Kok jalan? Biasanya pakai motor. Motor saya rusak pak, jadi terpaksa jalan kaki. Bu Ningsih terlihat kerepotan. Mau aku tawarin bantuan, aku takut dikira mau minta. Pak Imron bisa bantuin saya bawa belanjaan ini sampai rumah nggak? Tangan saya sudah pegel. Boleh bu. Segera aku mendekat dan membantunya membawakan barang belanjaan yang ternyata sangat berat. Sampai di rumah Bu Ningsih, aku meletakkan belanjaannya di atas kursi teras. Bu Ningsih membuka kunci pintu perlahan.
Mari masuk, Pak, ujarnya mempersilahkan. Gak usah, Bu, saya langsung pamit saja. Loh, kok gitu? Tangan kaki saya kotor gak enak. Bu Ningsih menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala. Tidak lama mengeluarkan uang berwarna biru dan menyerahkannya padaku. Apa ini, Bu? Buat Rani, Pak. Gak usah, Bu, saya ikhlas. Gak baik nolak rezeki. Bu Ningsih meletakkan uang itu di atas telapak tanganku. Makasih loh, Bu, saya jadi gak enak. Bu Ningsih ini sudah banyak membantu keluarga saya. Gak usah dibahas, Pak. Sebagai sesama manusia, memang seharusnya kita saling membantu dan tolong menolong, bukan? Iya, Bu, saya berterima kasih sekali. Apalagi saat saya di kota, Bu Ningsih tidak segan menolong Rima dengan membeli cincinnya. Dahi Bu Ningsih berkerut. Ia menatapku dengan tatapan aneh. Cincin? Cincin apa ya, Pak Imran? Cincin emas. Bukannya ibu yang membeli cincin emas Rima saat saya masih di kota? Maaf, tapi saya sama sekali tidak pernah membeli cincin dari Rima. Seperti ada yang menekan dahiku. Sesak karena Rima benar berbohong. Awalnya aku menanyakan perihal cincin pada Bu Ningsih, hanya ingin tahu apakah cincin yang ditemukan ini benar cincin kawin yang pernah aku berikan padanya atau bukan. Aku segera berpamitan pada Bu Ningsih dan berjalan pulang. Hari hampir maghrib. Kampung halamanku masih banyak kebun kosong yang ditumbuhi semak dan juga pohon pisang. Rata-rata tidak terawat, tapi ada juga yang dimanfaatkan sebagai kebun palawija. Sekelebat bayangan putih melesat dari pohon pisang satu ke pohon pisang lainnya. Aku yakin itu bayangan hantu wanita yang sering menerorku. Jurus langkah 1000 aku keluarkan dengan sekuat tenaga. Tanpa menoleh lagi, aku berlari pulang. Aku masih tidak mengira kenapa Rima harus berbohong tentang cincin pernikahan kami berdua. Kenapa ia tidak jujur saja kalau cincinnya hilang? Bang, ambilin popok di jemuran dong. Rani ngompol, popoknya belum Rima angkatin. Mendengar teriakan Rima dari dalam kamar, aku segera beranjak ke sumur. Rima biasa menjemur popok di belakang rumah agar dekat saat mau mengangkatnya. Setelah mendapatkan beberapa lembar popok, aku segera masuk ke kamar. Sedikit terkejut saat melihat tidak ada Rima di dalam kamar. Hanya ada Rani yang sedang bermain-main dengan jari jemarinya dengan popok yang sudah basah. Mungkin Rima sedang ke belakang saat aku mengambil popok tadi. Segera aku ganti popok Rani agar dia merasa nyaman. Abang ngapain? Aku menoleh ke arah suara Rima yang berasal dari belakang. Dia menenteng sebuah kresek berwarna hitam. Tadi kamu bilang suruh ambil popok. Waktu ke kamar kamu gak ada. Jadi abang ya bantu ganti popoknya Rani. Aku baru aja pulang dari warungnya Bu Mina yang ada di ujung kampung, jawabnya. Maksudnya, kamu dari tadi ninggalin Rani sendiri? Ujarku sedikit marah. Aku sudah bilang sama kamu, Bang. Rima meletakkan kreseknya di tepi ranjang. Apaan? Aku tidak merasa Rima memberitahukan kalau dia mau keluar. Tadi waktu abang duduk di teras, emang abang gak lihat aku keluar? Tapi aku... Aneh, kenapa aku tidak mendengar jika Rima pamit? Aku juga tidak melihat waktu Rima keluar. Apa aku terlalu banyak melamun, jadi gak menyadari keberadaan Rima? Rima mengambil alih popok yang sudah menempel di pantat Rani, membuatku sedikit menyingkirkan tubuh ke kiri. Dengan cekatan Rima mengganti popok Rani. Kalau Rima baru saja pulang, lalu siapa tadi yang berteriak meminta popok? Seketika tengkuk terasa dingin, seolah ada angin yang meniupnya perlahan. Aku beranjak dari kamar menuju teras, menyalakan sebatang rokok lalu menghisapnya perlahan. Brak! Aku yang sedang tiduran di samping Rani terperajat lalu bergegas keluar kamar menuju asal suara yang terdengar di belakang rumah. Rupanya pintu belakang yang menjadi akses ke sumur terbuka dan tertutup karena tertiup angin. Saat hendak mengunci pintu, sekelebat bayangan perempuan terlihat masuk ke dalam kebun pisang Pak Cipto. Tiba-tiba saja aku teringat Rima. Ia tidak ada saat aku beranjak tadi. Apa mungkin perempuan itu Rima? Aku mencoba memastikan dengan kembali ke kamar. Dan benar saja, Rima tidak ada di sana. Segera aku kembali keluar kamar dan berjalan menuju sumur. Ternyata Rima baru saja selesai dari sumur. Ia keluar sambil menenteng gulungan kain berwarna hitam. Rima, kamu dari tadi di sumur? Rima terkejut saat melihatku dan secepat kilat menyembunyikan gulungan kain hitam di belakang tubuhnya. Abang di sini? Ya,
Tadi pintu belakang tertutup keras, jadi aku bangun dan nyariin kamu, Dek. Aku barusan buang air kecil, maaf lupa mengganjal pintu. Itu gulungan apa, Dek? Tanyaku sambil mengintip ke belakang tubuhnya. Bukan apa-apa, Bang. Rima begitu saja membuang gulungan kain itu ke semak-semak. Kok dibuang? Aku berniat meraih kain hitam itu, namun Rima menarik tanganku. Sudah malam, Bang, ayo tidur, pintanya. Tapi sudahlah, Bang. Rima menyeretku masuk ke dalam rumah dan menutup serta mengunci pintu belakang. Sebenarnya gulungan kain apa itu? Kenapa Rima membuangnya begitu saja? Pertanyaan itu terus memenuhi kepalaku. Sampai di kamar, Rima langsung berbaring dan memeluk Rani. Saat bersiap hendak berbaring, sudut mataku menangkap jari jemari kaki Rima. Kakinya kotor terkena tanah. Bukannya tadi dia baru dari sumur. Harusnya kakinya itu bersih, bukan kotor seperti itu. Bang, nitip Rani ya. Aku mau ke pasar beli bumbu dapur dan keperluan lainnya. Rima terlihat sudah rapi dengan kemeja berwarna krim dan rok di bawah lutut berwarna coklat. Tidak lupa ia menjinjing tas belanja dari anyaman plastik dan dompet kesayangannya. Iya, jangan lama-lama, aku takut Rani rewel. Iya bang, nanti sehabis belanja aku langsung pulang. Rima mencium punggung tanganku lalu berjalan keluar rumah. Tubuh wanita yang menjadi istriku itu menghilang di tikungan jalan. Aku masih penasaran dengan gulungan kain hitam yang semalam dibawa Rima. Mumpung Rani terlelap, aku bergegas menuju semak, tempat Rima membuang gulungan kain hitam itu. Kusibak semak dengan rumput yang tingginya hampir sepinggang, tapi kosong. Aku yakin betul Rima membuangnya di semak ini. Tapi kenapa nggak ada? Apa mungkin aku salah lihat? Karena tidak menemukan apa yang aku cari, aku segera masuk ke dalam rumah. Saat hendak menutup pintu, aku melihat kayu panjang yang tergeletak di dekat sumur. Aku mendekati kayu itu, seketika mataku terbelalak. Itu kapak. Kapak siapa dan kenapa ada di sini? Bukankah aku tidak pernah memiliki kapak? Entah mengapa aku merasa Rima kian hari kian aneh. Ia sering keluar rumah meninggalkan Rani putri kami. Bukankah seharusnya ibu lebih sering bersama anaknya? Tapi tidak dengan Rima. Ia ogah-ogahan merawat anak yang selama ini kami nanti-nantikan. Bang, Rima titip Rani lagi ya, mau beli kebutuhan kita sehari-hari. Bukannya kemarin kamu udah belanja, Dek? Kemarin cuma minyak dan bumbu dapur, sekarang beras sama gula habis. Kenapa nggak kemarin sekalian belinya? Lupa bang. Rima meraih tas belanja lalu berlalu begitu saja, tanpa mencium punggung tanganku. Segera kurai Rani yang bermain-main di kasur, menggendongnya keluar rumah untuk mendapatkan udara segar. Wah, Pak Imron pinter banget jagain anak. Tiba-tiba saja Bu Ningsih dan Bu Widya sudah ada di jalan depan rumah. Iya Bu, jawabku tersenyum. Mbak Rimanya kemana? Tanya Bu Ningsih. Lagi ke warung ujung kampung Bu. Oh, beli kebutuhan rumah ya? Iya ibu-ibu. Mereka tersenyum sesekali mengajak Rani bercanda. Aku membiarkan saja, karena di kampung kami memang hanya Rani yang masih bayi. Lucunya, gendut pula. Minum ASI aja atau sambung ini pak? Kebetulan ASI Rima gak bisa keluar, jadi terpaksa sambung. Ah masa? Wanita setelah melahirkan itu pasti ASInya keluar. Kalaupun saat melahirkan gak keluar, tapi setelah beberapa hari pasti keluar, ujar Bu Ningsih. Wah, kurang tahu juga Bu. Tapi yang dikatakan Bu Ningsih ada benarnya juga. ASI akan keluar dengan sendirinya saat seseorang wanita melahirkan seorang bayi, dan akan lebih melimpah ketika ASI terus-terusan diberikan pada si bayi. Ya sudah Pak, kami pamit, ucap Bu Widya. Iya Bu, silakan. Dan mereka berlalu berjalan beriringan menuju rumah Pak Cipto. Tadi ngapain Bu Widya sama Bu Ningsih kesini bang? Tanya Rima sambil meletakkan keranjang belanjaannya. Kamu tahu dari mana mereka kesini dek? Ya tahu aja. Rima memasang wajah cemberut. Sepertinya ia kurang suka dengan kedatangan Bu Ningsih dan Bu Widya. Mereka melihat Rani yang lagi aku gendong. Itu aja. Iya, memang mau apa lagi? Wanitaku itu menghela nafas lalu kembali ke dapur. Setelahnya ia sibuk memasak dan aku menjaga Rani. Rani tumbuh menjadi bayi yang manis. Pipinya gembul dan matanya bulat, cantik seperti Rima. Aku tidak menyangka akan mendapatkan anak secantik Rani. Benar-benar cantik dan menggemaskan.
Apalagi Rani sekarang suka menarik kakinya sendiri lalu mengulumnya. Melihat Rani asik sendiri, aku berniat untuk mandi. Saat meraih baju ganti di lemari, tidak sengaja aku menjatuhkan sesuatu yang tidak asing kulihat. Gulungan kain hitam. Kenapa gulungan ini ada di sini? Kubungkukkan tubuh untuk meraih gulungan tersebut. Entah kenapa jantungku bergetar saat gulungan itu aku buka. Perlahan gulungan itu terbuka sedikit demi sedikit. Aroma anyir, amis, dan busuk menguar. Kenapa Rima menyimpan gulungan ini di dalam lemari? Bukankah kemarin ia sudah membuangnya? Dan lagi pula, gulungan ini baunya minta ampun. Untuk apa Rima menyimpannya? Semakin lama gulungan itu semakin terbuka, dan ternyata gulungan itu adalah sebuah jaket hoodie hitam. Kusentuh perlahan bagian depannya, dan ternyata seperti ada noda kering di sana. Baunya pun busuk. Aku sampai mual dibuatnya. Lalu di bagian pergelangan tangan juga ada noda kering yang sama. Namun karena hoodie itu berwarna hitam, aku tidak tahu pasti noda apakah itu. Yang pasti, hoodie itu berbau anyir, amis dan busuk, menjijikan. Abang ngapain? Aku terkejut saat Rima sudah berdiri di ambang pintu kamar sambil melotot. Ia berjalan mendekat lalu merebut hoodie itu dari tanganku. Jangan pernah sentuh barangku bang, ujarnya dengan suara sedikit tinggi. Itu hoodie siapa? Selidikku. Hoodieku lah bang. Rima kembali menggulung jaket hoodie bau itu dengan cepat, lalu membawanya keluar kamar. Tunggu, Rima. Kurai tangannya hingga langkahnya terhenti seketika. Ia menatap tanganku lalu menatap mataku bergantian. Maaf, kulepaskan cengkeraman tanganku di tangannya. Jelaskan dulu itu hoodie siapa? Hoodieku bang, aku beli dari sisa hasil jual cincin yang aku belikan beras. Aku tertegun, cincin lagi. Bukannya Bu Ningsi bilang kalau Rima tidak pernah menjual cincin padanya. Kenapa lagi-lagi Rima berbohong? Lalu kenapa hoodie itu bau busuk dan malah kau simpan dalam lemari? Rima nampak gelagapan. Ia berkali-kali meremas gulungan hoodie di tangannya. Ini kena darah ayam, makanya busuk. Aku mengangguk-angguk, mencoba mempercayai Rima. Tapi tetap saja ada yang aneh aku rasa. Rima bergegas keluar rumah menuju sumur dan meletakkan gulungan itu di dalam ember yang ada di sana. Aku mengikutinya dari belakang, ingin memastikan apa yang dilakukan Rima pada gulungan hoodie tersebut. Namun tiba-tiba Rani menangis membuat Rima bergegas masuk kembali ke kamar. Saat hendak ikut masuk, sudut mataku menangkap sebuah kapak yang tergeletak di dinding bambu sumur. Seketika aku teringat mimpi anehku kala itu. Mimpi Rima dihabisi oleh seseorang berhoodie hitam dengan kapak. Rima, kamu ngapain di sini, Dek? Aku melihat Rima berdiri di ambang pintu belakang rumah sambil terus memandangku. Wajahnya yang ayu terlihat pucat, seolah tidak ada darah yang mengalir di sana. Ketika aku mencoba mendekat, ia justru berjalan menjauh. Dia bukan berjalan, tapi melayang. Apakah aku bermimpi lagi? Tapi kenapa aku merasa mimpi ini nyata? Dia terus melayang menuju kebun Pak Cipto yang kini sudah mulai terpasang papan-papan. Aku mengikutinya dari belakang dengan jantung terus berdebar tidak beraturan. Hingga Rima berhenti di sebuah gundukan yang kala itu membuatku terjatuh. Ia menatapku sendu, lalu berteriak sangat kencang. Ah! Lalu aku terbangun di atas kasur. Rupanya aku ketiduran saat menemani Rani tidur siang. Dan baru terbangun ketika sudah malam. Lalu Rima, di mana dia? Kenapa aku tidak melihat dia dimanapun? Kemana dia? Kenapa malam-malam begini ia justru tidak terlihat? Rima sering tidak di rumah di saat pagi. Ia selalu ada alasan untuk keluar rumah. Sedangkan saat malam ia bisa tiba-tiba menghilang entah kemana. Kenapa istriku itu menjadi aneh dan membuatku penasaran? Seolah ada sebuah rahasia yang sengaja ia tutupi dariku. Pagi ini ia kembali pergi, alasannya mencari sabun cuci dan sabun mandi yang sudah menipis. Aku mengizinkannya karena aku penasaran dengan mimpi-mimpi yang aneh. Hoodie dan kapak itu muncul di mimpi dan ternyata beneran ada di depanku. Bahkan yang mengejutkan, hoodie itu milik istriku, Rima. Sedangkan kapak itu, aku masih tidak tahu punya siapa. Setelah memastikan Rima pergi, aku menitipkan Rani kepada Bu Cipto. Aku beralasan hendak membantu membuatkan kandang kambing Pak Cipto, dan mereka mengizinkan. Setelah memasang beberapa papan, aku istirahat sejenak sambil mengamati gundukan tanah yang masih berada di sana. Ini Pak Imron, diminum dulu, ujar Pak Cipto sembari menyodorkan air teh dalam gelas. Terima kasih Pak. Aku segera meneguknya sampai habis. Rasa hangatnya menjalar dari tenggorokan ke dalam perut.
Oh ya Pak, itu gundukan apa ya? Tanyaku sambil meletakkan gelas ke atas nampan. Oh, nggak tahu itu Pak, sudah beberapa minggu ini ada di situ, jawabnya sambil menghisap rokok. Nggak pernah Bapak periksa? Enggak Pak, paling juga hanya gundukan tanah biasa. Rima mengatakan ia mengubur kain di sana. Kalau memang kain, kenapa tidak ia kubur di dekat sumur saja? Kenapa harus di kebun orang? Dan si pemilik kebun malah tidak tahu itu gundukan apa. Lagi-lagi, aku merasa aneh. Maaf Pak, saya penasaran dengan gundukan itu. Apa boleh saya bongkar? Setidaknya aku harus meminta izin dulu pada si pemilik tanah. Bongkar saja Pak, lalu ratakan biar nggak bikin orang jatuh. Pak Cipto lalu kembali masuk ke dalam rumahnya, dan aku bergegas membongkar gundukan tanah tersebut sebelum Rima datang. Beberapa kali kucangkul, tiba-tiba bau busuk menguar membuat perutku terasa seperti diaduk-aduk. Semakin dalam semakin bau. Kututup hidungku dengan kaos yang aku pakai, lalu tiba-tiba cangkulku mengantuk sesuatu yang keras. Pelan-pelan kusingkirkan tanah dari sesuatu yang mengenai cangkulku tadi. Sebuah kain putih lusuh tersangkut di mata cangkul. Aku mencoba menarik kain putih lusuh itu, kain yang sama seperti gaun tidur milik Rima. Aku tahu karena aku yang membeli gaun tersebut sebelum aku pergi merantau. Kuletakkan kain itu di sisi kananku lalu kembali mencangkul. Kini sebuah benda putih dan panjang terlihat. Dengan tangan gemetar aku meraih benda yang kuyakini itu tulang. Tapi tulang apa? Ini yang membuatku semakin berdebar. Benar saja, saat benda itu aku angkat, ternyata sebuah tulang. Satu persatu tulang itu aku susun sedemikian rupa, dan tulang itu berbentuk sebuah tulang tangan manusia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.